Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita masih menyampaikan pesan dari Yang Sabda Suci. Memang ilmu-ilmu yang dibawakan oleh Yang Sabda Suci itu sangat tinggi. Maka masa dulu Yang Sabda Suci itu dianggap orang sesat. Intinya di situ. Sebab apa? Ilmu-ilmu Islam yang dibawa Yang Sabda Suci ini tingkatan tinggi. Orang awam tidak mampu menerima, ibaratnya itu zaman dulu. Tapi kalau orang-orang sekarang sudah pinter-pinter semua, ya enggak apa-apa. Maka ilmunya Yang Siti Jenar sekarang itu mulai berkembang. Pesan-pesan dari Yang Sabda Suci sekarang mulai berkembang, mulai dicari. Sebab orangnya sudah banyak ilmu, banyak pengalaman, tidak seperti masa-masa dulu. Intinya di situ. Berarti orang Islam sekarang semakin pinter, cuma tinggal mencari bener. Intinya di situ. Ini yang pertama, bab pasangan sing iso abadi. Pasangan apa lek? Hubungan atau pasangan ini selerasnya bahasa itu menurut Jawa itu adalah hubungan. Jadi hubungan kita, hubungannya urip sejatining abadi. Yang kedua, hubungan karo malaikat. Jadi intinya awake dhewe karo malaikat. Hubungannya karo rasul-rasul Allah. Hubungannya karo Al-Quran, hubungannya karo wali-wali Allah, hubungannya karo kedua orang tua, hubungannya karo nur cahyo abadi. Nur cahyo abadi itu adalah milik Allah. Tidak ada makhluk yang lain memiliki nur cahyo abadi. Cahaya kita adalah pemberian Allah, jadi bukan abadi. Tapi kadang-kadang kalau ada orang yang kebleset, nur kita, nur abadi itu sangat ketinggian. Intinya di situ kita harus hati-hati. Intinya yang pertama, hubungan hidup kita dengan alam abadi itu seolah-olah tidak ada putusnya. Kita hidup siang malam sebenarnya itu harus ingat alam abadi, ingat akhirat, ingat surga. Intinya di situ abadi itu adalah ringkasan mulai kita mati, itu disebut alam abadi, alam yang tidak berubah-ubah. Kalau di muka bumi ini semuanya akan berubah. Intinya di situ. Yang disebut berubah itu termasuk langgeng, tidak akan berubah di sana. Hubungan kita dengan alam abadi itu jangan sampai putus. Sama dengan hubungan kita dengan cahaya nur Allah itu jangan sampai putus. Intinya di situ. Terus hubungan kita dengan malaikat itu selalu salam. Kita tidak bisa hubungan dengan malaikat, bukan kelasnya, bukan kapasitasnya. Intinya di situ. Intinya kita setiap hari harus salam, assalamualaikum, nur Allah, nur Muhammad, nur Quran, nur malaikat. Losun manunggalalah meresap pada roh dan jiwa kita. Semoga menjadi orang-orang yang tertuntun terselamatkan urusan dunia akhirat itu termasuk salam. Jadi kita sebatas itu mampu kita. Bertemu malaikat mustahil, bukan kapasitas kita. Intinya di situ. Terus hubungan kita dengan Rasul-Rasul Allah itu harus selalu dekat. Sebab yang menuntun kita itu tidak hanya Rasul Muhammad. Ajaran yang kita bawa itu tidak hanya dari Rasul Muhammad. Melainkan mulai Rasul Adam sampai Rasul Muhammad. Semuanya akan kita rangkum, kita bawa demi keselamatan dunia akhirat. Supaya mendapat syafaat-syafaat dari 7 Rasul yang terakhir yaitu adalah syafaat Rasul Muhammad. Intinya di situ. Semuanya dibawa
Sebab ajaran Nabi Ibrahim yang ditulis di dalam Suhuf Ibrahim itu juga banyak kita jalankan, banyak kita gunakan. Terus pemahaman dari kitab-kitab yang lain semuanya kita bahas bersama. Intinya kita tidak membedakan kitab-kitab yang dibawa oleh 7 Rasul, tidak membedakan pelajaran-pelajaran dari 7 Rasul maupun petunjuk 7 Rasul, itu semuanya dirangkum menjadi satu. Maka kita di sini tidak pernah ada perbedaan. Ya, kita sebab mempunyai dasar dan rumus yang seperti itu, maka tidak pernah membedakan satu sama lain. Tidak pernah memecah belah satu sama lain. Semoga bisa menjadi teladan-teladan bagi teman-teman kita semua. Jangan sampai menimbulkan perpecahan antar pemahaman, keyakinan maupun perbedaan agama satu sama lain. Kita adalah jalan bersama, kita adalah mengambil keselarasan bersama, sama-sama mencari ridho Allah dan syafaat Rasulullah masing-masing. Kita harus damai, intinya di situ. Itu kisah hubungan sama Rasul. Terus kisah kita, hubungan kita dengan Al-Quran. Nah, kita hidup itu malah mencari mutiara Al-Quran, mencari cahaya Al-Quran. Seperti tadi kan ada cahaya malaikat, cahaya Rasul, ya ini sekarang cahaya Quran. Nah, terus kita di muka bumi hidup seperti ini. Tidak ada cahaya Al-Quran yang pada roh dan jiwa kita. Mustahil kita akan terselamatkan di dalam perjalanan hidup maupun mati. Maka di sini sampai merumuskan 1000 ayat menuju surga yang dikisahkan oleh dari beberapa guru mursyid sebagai pegangan hidup maupun mati. Sampai mati pun ditempeli, dilekati 1000 ayat demi perjalanan penerangan roh dan jiwa kita. Berbentuk kitab yang wujud maupun yang tidak wujud, semuanya dikisahkan di dalam perjalanan kematian kita. Intinya kita hidup di muka bumi ibarat hidupku ya hidupnya Al-Quran, hidupnya Al-Quran ya hidupku. Itu yang benar. Dan dicari fitrahnya dari Al-Quran. Fitrah dari Al-Quran itulah yang dicari siang dan malam. Seperti tadi, fitrahnya Islam itu pada cahaya roh dan jiwa tadi. Itu fitrahnya Islam. Roh dan jiwanya mendapat penerangan dari cahaya nur Allah. Cuma tadi kan pakai bahasa Jawa, aku sendiri kesulitan. Ini sebenarnya adalah inti-inti dari perjalanan ajaran Islam itu di sini. Tapi kadang-kadang kita kurang mengerti. Wong tidak tahu isinya kok malah membenci orangnya. Padahal yang benar kita itu yang diminta, yang dicari. Itu apa yang diucapkan, bukan yang mengucapkan. Kalau kita melihat yang menyampaikan, ya jelek, enggak pas. Biarpun yang menyampaikan itu orang jelek, tapi yang disampaikan benar. Yang kita ambil itu yang disampaikan, bukan yang menyampaikan, intinya di situ. Kadang-kadang kalau yang menyampaikan orang ketenarannya tinggi, langsung wes. Tapi kalau orang-orang itu orang jelek, tidak ada ketenaran, dia yang dilihat itu orangnya, bukan ilmune, itu kebanyakan. Tapi teman-teman kita semua jangan mempunyai pendapat seperti itu. Kita adalah mencari ilmu, butuh ilmu, bukan butuh penampilan, bukan butuh ketenaran. Intinya di situ. Jadi kita harus siang malam mencari cahaya Al-Quran, mutiara Al-Quran. Intinya di situ. Supaya bisa menerangi 4 cahaya tadi, nur Allah, nur Muhammad, nur Quran, nur malaikat, itu melekat pada roh dan jiwa kita menjadi penerangan urusan dunia akhirat. Itulah mutiara Islam sebenarnya. Mutiara iman ya di situ. Tapi kadang-kadang kurang dipelajari. Semoga setelah mendapat wejangan-wejangan dari Eyang Sabda Suci bisa berubah menjadi teman-teman yang baik.
seolah-olah seperti itu. Karo hubungane antaraning wali-wali Allah. Berarti hubungan kita dengan wali-wali Allah itu selalu mendekatkan diri. Jangan membenci, jangan menghina. Sebab ilmunya Allah dengan kita itu 1:1000. Sangat jauh. Dia mempunyai ilmu 1000, kita cuma 1. Jadi tidak boleh kita menyalah-nyalahkan, itu sangat tidak pas. Berarti hubungan kita dengan wali-wali Allah itu mendekatkan diri. Supaya besok di sana itu bisa tertuntun, bisa bersama dia. Dia kan orang yang dekat dengan Allah. Berarti kita kalau menjadi temannya, menjadi saudaranya di sana akan dimudahkan segala-galanya. Intinya di situ. Malah jangan jauh dari wali-wali Allah. Justru malah kita itu yang mendekatkan diri dengan wali-wali Allah itu adalah orang-orang kekasih Allah. Malah harus kita dekati supaya besok kita di sana menjadi sahabat, menjadi teman dia. Yang dimaksud seperti itu. Jangan malah jauh dari wali. Hubungan kita dengan kedua orang tua itu mulai dunia akhirat jangan sampai ada jurang pemisah. Sebab surga kita itu ada pada telapak kedua orang tua. Intinya di situ. Yang dimaksud seluruh amal kita yang kita perbuat semuanya itu adalah demi kedua orang tua. Untuk mengangkat kedua orang tua kita mencapai titik surga. Seumpama kedua orang tua kita tidak mencapai titik surga, mustahil kita bisa masuk surga. Sebab perantara atau jembatan kita bisa masuk surga itu adalah kedua orang tua. Setelah mencapai di sana, amalan-amalan yang kita titipkan untuk mengangkat derajat kedua orang tua akan dikembalikan kepada kita semua. Maka aslinya di dalam ajaran Islam, birrul walidain itu sangat penting. Sebab yang menyampaikan antara alam ke alam itu adalah amalan antara kita dan kedua orang tua. Rumus birrul walidain itu adalah rumus Quran. Tapi kadang-kadang ada yang memahami bentuknya beda, itu silakan urusan dia. Yang penting teman-teman kita jangan sampai mempunyai paham yang seperti itu. Sangat penting. Jadi rumus birrul walidain itu sangat penting. Maka jarah itu termasuk penting. Itu menurut kita. Aku tidak ngurus urusan yang lain. Yang penting itu ajaran yang benar. Sebab itu ditulis di dalam Al-Quran pun kemungkinan seperti itu bentuknya. Rumus birrul walidain. Itu sangat penting. Kalau kita di muka bumi saja jauh dari orang tua, kita akan tersesat. Apalagi jauh dari wali, jauh dari Al-Quran. Intinya dari beberapa 7 unsur ini sebenarnya itu kita mendekatkan diri menyatu. Bisa menyatu pada roh dan jiwa kita semua dari 7 unsur tadi. Terus sekarang hubungan karo nur cahyo abadi. Ini adalah cahaya Allah. Kita kalau tidak mensyariati, menghayati dari 7 unsur tadi, mustahil kita mendapat cahaya nur Allah sebagai penerangan urusan dunia akhirat. Itu mustahil. Berarti 7 persyaratan tadi itu untuk mencapai cahaya nur Allah yang tertanam pada roh dan jiwa kita, yang disebut kalau yang saya Siti Jenar yaitu suluing ati. Suluing ati niku adalah penerangan roh dan jiwa. Nah, kalau kita tidak mendapat penerangan dari nur Allah pada roh dan jiwa kita, terus kita akan pulang ke alam abadi. Nah, terus rumusnya pakai rumus apa? Kan tidak ada. Berarti dari beberapa rumus itu tadi di atas itu sebagai rumus, sebagai kunci, sebagai pedoman. Intinya di situ. Nah, kalau tidak mencapai dalam bentuk-bentuk itu, katanya mendapat cahaya nur Allah itu mustahil. Kadang-kadang banyak orang mengatakan mustahil. Sebenarnya dia sendiri yang mustahil tapi tidak merasa. Karena tidak mampu mengatakan mustahil. Padahal kita tidak mampu, harus dipelajari sampai titik pertemuan
mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat itu tadi. Jadi intinya nur cahyo abadi itu adalah milik Allah. Nah, supaya kita mencapai tingkatan tersebut harus menghayati, memahami dari 7 unsur tadi, yaitu adalah sejatining abadi, hubungannya malaikat, hubungannya rasul, hubungannya Al-Quran, wali-wali luwah, kedua orang tua. Yang terakhir baru mendapat predikat cahaya nur Allah. Sebab apa yang kita jalankan dan yang kita hayati benar. Terus predikat terakhirnya yaitu adalah cahaya nur Allah yang abadi pada roh dan jiwa kita untuk perjalanan pulang ke alam abadi. Intinya di situ. Semoga penyampaian kita ini bermanfaat bagi teman-teman kita semua untuk menambah ilmu dan pengalaman. Wong kapasitasnya kecil ya kita sampaikan dalam bentuk ilmu yang kecil. Ini sebenarnya sangat dalam ilmu yang dikisahkan oleh Yang Sabda Suci. Cuma kita sebagai jembatan penyampai tidak mampu. Otak kita sangat kecil. Mohon maaf sebelumnya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.